Assalamualaikum teman-teman. Selamat hari Sabtu. Perkenalkan, saya Yuka akan memperkenalkan kepada teman-teman semua seorang tokoh perwira yang sering mendapat julukan otot kawat tulang besi. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengulas tentang atribut yang ia kenakan. Siapakah tokoh tersebut? Penasaran? Yuk kita intip. Nah, ini dia tokoh perwiranya. Salah satu wayang yang ada di dalam cerita Mahabharata yaitu Gatot Kaca. Ia mempunyai nama kecil yaitu Jabang Tetuka. Gatot Kaca adalah putra dari Bimasena dan Dewi Arimbi. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa hingga ia mendapat julukan otot kawat tulang besi. Tokoh wayang dapat dikenali dari busana dan atributnya. Nah, Gatot Kaca ada dua versi nih, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kali ini kita akan mengambil versi Yogyakarta nih. Gaya wayang Gatot Kaca ini terlihat dari pola langkah kakinya, yaitu versi jinjit. Yang membedakan dengan versi Surakarta juga terdapat dari beberapa atribut yang dikenakan. Ada banyak atribut yang dipakai oleh Gatot Kaca, namun ternyata masih ada lagi atribut yang jarang disebut atau tidak nyata. Atribut tersebut bernama Caping Basunanda, Kotang Antakusuma, dan Trompah Madu Kacarmo. Baik, untuk tokoh pewayangan khususnya Gatot Kaca di Jogja cenderung dikenal hanya dua jenis, yaitu versi Yogyakarta dan versi Surakarta. Memang ada perbedaan secara signifikan antara wayang Yogyakarta dan wayang Surakarta, tidak hanya khusus tokoh Gatot Kaca, tetapi boleh dikatakan hampir seluruh wayang itu mempunyai ciri khas yang berbeda antara Surakarta dan Yogyakarta. Ciri menonjolnya adalah pada siten-siten atau lemahan. Jadi di kaki dari seorang tokoh wayang itu, kalau gaya Yogyakarta polanya pola jangkah, jadi kaki belakang dalam posisi jinjit. Sedangkan untuk versi Surakarta, wayang kulit cenderung napak, aliasnya dia posisi berdiri. Jadi tidak terkesan bahwa wayang ini sedang melangkah. Perbedaan menonjolnya di situ. Baik, untuk Gatot Kaca sendiri, busana yang paling menonjol adalah berbentuk probo atau orang menyebutnya badrong. Dengan khasiat dia bisa terbang dimanapun dia akan mampu untuk menghindari segala sesuatu yang bersifat pengapesan, kenoloro, luputing pati, kemudian termasuk lemah sangar, watu aeng, itu songeng landak dan sebagainya. Dia akan lepas dari bencana itu. Dia bisa terbang semau dia mau terbang, dengan ketinggian berapapun, dengan kerendahan seberapapun dia akan mampu. Sebagian sih kalau diterangkan secara luas nanti semalam itu busana Gatot Kaca ya. Dari atas saja rambutnya dengan gelung sapit urang, kemudian dengan jamang emas susun 3, jadi mahkotanya bersusun berundak gini, lapis 3, dinancing Garuda Marep miwah Garuda Mungkur. Jadi ada kancing mahkota, kancing gelung itu berupa Garuda Marep, Garuda Mungkur menghadap ke depan dan ke belakang untuk gambar Garudanya. Kemudian menggunakan sumping, sureng pati,
Jadi sumping ini mempunyai kemampuan dia akan mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh manusia lumrah. Kemudian masih di seputaran kepala ada yang namanya anting manik sotianing warih. Jadi dia merupakan inti dari air. Ke bawah hiasan leher itu ada yang namanya kalung terdiri dari dua, wulan tumanggal susun tiga, dan kalung ulur berbentuk naga. Kemudian kelat bahu namanya nogo rangrang, itu merupakan ciri khas busana raja. Memang Gatotkaca ini adalah seorang raja muda, Prabu Anom Gatotkaca namanya. Kemudian ke bawah ada binggel berupa gelang, menggunakan celana cindi puspito gubek, kemudian memakai kampuh rinindo cinawi, jadi ada prodo-prodonya, kemudian binggel kaki. Atribut-atribut yang juga digunakan Gatotkaca namun tidak disebut dalam rangkaian busana juga ada, misalnya menggunakan caping basunanda. Nah, ini kan sepertinya gaib, tapi ini disebut sebagai busana Gatotkaca, caping basunanda, kemudian kotang antrakusuma, yaitu dia menggunakan itu. Kemudian masih memakai trompah madu kacarmo, itu merupakan busana-busana Gatotkaca yang kadang tidak disebutkan karena tidak terlihat nyata di situ. Tapi itu merupakan pusaka-pusaka berwujud busana yang digunakan Gatotkaca. Seperti itu. Baik, untuk generasi muda khususnya, memang wayang ini suatu warisan nenek moyang yang adiluhung, dan saya banyak berharap bagi generasi yang sudah senior, saya tidak mau menyebutnya tua, tapi saya menyebutnya senior, jangan pernah pelit untuk menularkan pengetahuannya kepada yang junior. Jangan sampai ilmu yang dia tahu, ilmu yang dia punya hanya sebatas menjadi wastro lungset ing sampiran. Artinya ibaratkan kain yang tidak digunakan hanya disimpan. Kepada yang junior kami mohon, timbalah ilmu jangan hanya dari satu sumur saja. Sumur banyak, timbalah ilmu dari manapun sumbernya. Gunakan itu, pelajari, dan kami mohon juga berkenan untuk menyebarluaskan di generasi berikutnya agar budaya warisan nenek moyang ini tidak akan luntur tergilas oleh zaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang atribut dari tokoh wayang orang, yaitu Gatotkaca. Kenalilah bangsamu, cintailah budayamu. Saya Yuka, sampai jumpa.